Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Renova. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ya, biar kita belajarnya hari ini semangat. Sebelumnya, Ibu mau minta maaf karena hari ini Ibu berhalangan hadir untuk belajar di kelas, sehingga pembelajaran hari ini harus dilaksanakan secara daring atau online. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk pembelajaran kita secara daring ini, kita menggunakan e-model yaitu Edukati. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu sudah menyiapkan tempat untuk tempat pengisian daftar hadir kalian. Kalian dapat mengklik research yang berjudul Daftar Hadir Peserta Didik. Kemudian kalian dapat mengisi sesuai keterangan apakah kalian masuk, izin, sakit, ataupun alfa. Nah, Ibu mohon agar kalian mengisinya cepat ya, karena pengisian daftar hadir ini akan Ibu tutup sampai dengan pukul 12. Jadi, untuk mengisi daftar hadir kalian dapat mengklik research yang berjudul Daftar Hadir Peserta Didik. Kemudian, kalian dapat memilih action. Kemudian kalian tinggal memilih salah satu keterangan baik hadir, sakit, izin, ataupun alfa. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, dari kalian adakah yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa ya? Benar, jadi pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Ada yang tahu tidak? Jadi, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui konsep dasar sumber daya alam dan peranannya bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis sumber daya alam dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui penyebab, dampak, dan solusi dari eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungannya dengan tepat. Nah, kegiatan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menyimak 4 video terkait permasalahan sumber daya alam. Nah, kalian dapat mengklik research dengan deskripsi. Blog ini berisi tentang pengantar pembelajaran materi sumber daya alam. Nanti di dalam blog tersebut ada 4 video permasalahan. Yang pertama ada permasalahan tentang penebangan hutan, yang kedua ada tentang kebakaran, yang ketiga ada tentang pemukiman kumuh, dan yang terakhir ada tentang kekeringan. Nah, video-video ini wajib ditonton untuk kalian semua ya, soalnya video tersebut akan dijadikan sebagai bahan diskusi kita pada pertemuan kali ini.
membagi kelas menjadi 4 kelompok. Satu kelompok akan terdiri dari 5 orang. Langsung saja Ibu akan membaginya menggunakan spin ya. Nah, hasil pembagian dari kelompok kalian sudah Ibu cantumkan pada research yang berjudul Forum Diskusi Peserta Didik. Lalu apa tugas kalian selanjutnya? Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu masing-masing kelompok mendiskusikan terkait video permasalahan yang telah Ibu kirimkan. Nah, apa saja yang didiskusikan? Yang didiskusikan yaitu tentang penyebab, dampak, dan solusi dari video tersebut. Kalian dapat mendiskusikan terkait video tersebut pada forum diskusi yang telah disediakan. Ibu sudah membuat 4 forum. Forum yang pertama yaitu untuk kelompok yang membahas tentang penebangan hutan, beranggotakan Isna, Iza, Karisma, Lina, dan Linda. Yang forum kedua yaitu untuk kelompok yang membahas tentang permasalahan kebakaran, beranggotakan Maya, Ilman, Ridwan, Zahran, dan Muna. Yang ketiga yaitu forum untuk membahas tentang permasalahan pemukiman kumuh. Anggotanya yaitu Nadia, Naila, Namira, Neo, dan Nilam. Dan forum keempat yaitu untuk kelompok yang akan membahas permasalahan kekeringan. Anggotanya yaitu Nina, Nindi, Nita, Novita, dan Aini. Nah, untuk tugas diskusi pada forum ini, Ibu berikan waktu selama 40 menit. Hasil diskusi pada forum tersebut nanti kalian jadikan satu, kemudian ditulis tangan ataupun boleh diketik dan dikumpulkan pada research assignment pengumpulan tugas hasil diskusi kelompok terkait video permasalahan sumber daya alam. Nah, jangan lupa ya, nanti tepat pukul 9 kelas akan diadakan Google Meet untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Kalian dapat bergabung melalui link yang sudah tertera pada research yang berjudul Google Meet presentasi hasil diskusi dan tanggapan kelompok. Jangan lupa ya, jam 9 ya. Nah, Ibu juga sudah mengupload beberapa modul yang dapat kalian lihat pada riset yang berjudul Bahan Ajar untuk Penguatan Materi STA dan juga buku digital untuk penguatan materi STA. Nah, pada folder tersebut terdapat beberapa modul yang dapat kalian gunakan untuk belajar nantinya. Terima kasih ya, sampai berjumpa pada pertemuan Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk mata pembelajaran IPAS. Namun sebelumnya Ibu minta maaf terlebih dahulu ya, karena hari ini Ibu berhalangan hadir untuk mengajar di kelas, sehingga pembelajaran hari ini harus dilaksanakan secara online atau daring. Nah, pagi-pagi begini apakah kalian masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Jadi, sebelum memulai presentasi kali ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk segera presensi ya, karena presensinya akan segera Ibu tutup. Coba Ibu cek terlebih dahulu untuk presensinya ya. Wah, Alhamdulillah ini sudah presensi semuanya ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit materi tentang pelajaran yang akan dibahas kali ini. Pelajaran materi apa yang akan kita bahas hari ini? Sumber daya alam. Benar. Apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Tidak tahu apa itu, Bu. Begini, jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan kita dapat memanfaatkan sumber-sumber daya alam itu untuk kegiatan kita. Nah, untuk sumber daya alam sendiri dibagi menjadi berbagai jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan sifatnya. Contohnya sumber daya kekal.
Itu sumber daya kekal itu akan habis dimakan waktu dan selamanya akan ada di bumi. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam dapat diperbarui dan yang ketiga ada sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nah, ini dia contohnya. Kalian nanti dapat membaca bahan ajar ini lebih dalamnya di edukasi yang sudah Ibu kirimkan ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang permasalahan sumber daya alam. Nah, karena waktunya juga sudah semakin siang, maka Ibu persilakan kepada kelompok satu dan kelompok selanjutnya untuk segera mempresentasikan hasil diskusinya. Coba Ibu lihat dulu apakah tugasnya sudah dikumpulkan di edukasi apa belum. Sebentar ya. Wah, Alhamdulillah 4 kelompok sudah mengumpulkan tugasnya ya. Sekarang dimulai presentasi dari kelompok satu. Ntar Ibu buka dulu dokumennya. Oke, bisa dimulai ya dari kelompok satu. Saya perwakilan dari kelompok satu, anggota Iza dan Isna, Karisma, Lina, dan Linda, video kebakaran. Penyebab pada video tersebut yaitu manusia mencari kayu dalam jumlah besar, misalnya untuk produksi kertas pabrik, bisa juga karena akan dijadikan lahan pemukiman. Selanjutnya, dampak pada video tersebut yaitu satu, akan timbul kebanjiran karena tidak ada tempat peresapan air. Kedua, hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal. Dan solusi pada video tersebut, kita dapat melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Selanjutnya, memberikan sanksi atau hukuman tegas kepada pelaku. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok lain, siapa yang ingin bertanya? Wah, ini ada dari kelompok 2 ya, Muna. Coba untuk dijawab dari kelompok 1. Ya, pertanyaannya tadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penebangan liar? Menurut saya, kita harus lapor kalau ada orang dewasa menebang secara mencurigakan. Benar sekali jawaban dari kelompok 1. Ibu ingin sedikit menambahkan bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penebangan liar. Jadi ketika kita menemui seseorang yang mencurigakan sedang di hutan menebang-menebang pohon, kita dapat memberitahu orang dewasa atau polisi, pihak yang lebih mengerti. Kemudian kita juga dapat melakukan reboisasi. Kalau hutannya gundul, kita harus melakukan reboisasi agar tidak terjadi banjir. Kemudian kita juga dapat mengurangi penggunaan barang-barang dari kayu yang tidak berkelanjutan. Dan yang terakhir, kita harus melakukan konservasi hutan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bagus, kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2, video kebakaran. Penyebab dari video tersebut yaitu satu, membuang puntung rokok sembarangan. Kedua, membakar sampah. Ketiga, memasak makanan dengan api di tengah hutan. Yang keempat, membuat api unggun. Dan dari kebakaran yaitu kedua, bisa memakan korban jiwa. Ketiga, kehilangan harta benda. Keempat, musnahnya flora dan fauna beserta ekosistemnya. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu hindari
membuat api unggun di sembarangan tempat. Yang selanjutnya yaitu tidak membakar sampah di lahan atau hutan, terlebih pada saat angin kencang. Baik, presentasi dari kelompok 2 sangat rinci, mulai dari penyebab, dampak, dan solusinya. Nah, dari kelompok lain, apakah ini ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Tidak, Bu. Oke, nanti kalau ingin bertanya di akhir sesi ya. Sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok 3 yang membahas tentang video permasalahan pemukiman kumuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3, video pemukiman kumuh. Penyebab dari video tersebut yaitu kurangnya luas temuan tempat tinggal yang cukup. Kedua, membuang Sampah. Nulisnya D ya, salah ya. sembarangan di tempat. Ketiga, perpindahan penduduk atau migrasi. Dampak yang diperoleh yaitu dapat menyebabkan banjir. Kedua, timbul kemiskinan dan kriminalitas. Dan solusi yang dapat kita lakukan yaitu pembangunan rumah susun sederhana. Kedua, program perbaikan kampung. Oke, baik. Dari kelompok 3 yang membahas tentang permasalahan pemukiman kumuh. Selanjutnya dari kelompok 4. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4, video kekeringan. Penyebabnya yaitu kemarau panjang, dampaknya satu, pepohonan atau tumbuhan banyak yang mati, tanah tandus, gersang, dan gundul. Yang selanjutnya adalah hilangnya bahan pangan, petani dapat kehilangan mata pencaharian. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu membuat waduk, membuat saluran irigasi, reboisasi hutan, dan penghematan air. Baik, ini tadi dari kelompok 4 membahas tentang video permasalahan adanya kekeringan. Nah, di rumah kalian pernah terjadi kekeringan tidak? Pernah, Bu. Ya, biasanya kalau kekeringan itu kan biasanya kurang air ya, kurangnya air, kayak pohonan banyak yang mati, tanahnya tandus, hilang bahan pangan, jadinya kayak petani jadi kehilangan lahan juga. Nah, dari paparan kelompok 4 ini, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Saya, Bu, Ya, silahkan. mau tanya, mengapa pada saat musim kemarau terjadi kekeringan itu terjadi, Bu? Jadi, kekeringan itu biasanya dapat disebabkan karena suatu tempat tidak mengalami hujan, jadi hujannya jarang turun. Maka dalam waktu itu kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang bahkan tidak ada, sehingga menimbulkan kekeringan. Terima kasih, Bu. Ibu, aku ingin Ibu, saya ingin bertanya, Ya, mengapa pada saat musim kemarau terjadi kekeringan? nah
Saat musim kemarau itu biasanya sering terjadi kekeringan. Hal tersebut itu biasanya dikarenakan suatu tempat atau suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam waktu kurun yang lama dan curah hujannya biasanya di bawah normal. Nah, sehingga kandungan air yang ada di dalam tanah itu berkurang. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya kekeringan. Terima kasih, Bu. Baik, dari semua kelompok sudah presentasinya sangat bagus dan sudah rinci semua. Nah, lalu apa yang kita dapatkan dari diskusi kali ini? Jadi, dari diskusi kali ini dapat kita simpulkan ya bahwa di alam ini banyak terjadi permasalahan, mulai dari kebakaran, penebangan pohon, pemukiman penduduk yang kumuh, dan kekeringan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus berusaha untuk mencari solusi yang berkelanjutan seperti yang telah dipaparkan oleh kelompok-kelompok kalian tadi. Jadi, kita harus menjaga dan melestarikan alam kita agar dapat memberikan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi kita dan generasi-generasi yang akan datang. Nah, jika kita sudah menjaga alam kita, maka keanekaragaman hayati, non-hayati akan seimbang. Baik, Bu. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan hari ini. Terima kasih ya anak-anak, hari ini kalian sudah mau mengikuti pembelajaran secara online lewat Zoom ini. Mungkin dari Ibu jika banyak salah kata, em, mohon dimaafkan ya. Iya, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, sampai berjumpa pada pembelajaran IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.